Oke, lanjut. Ya, tengah. Agak ke bawah dikit boleh? Cantik. Senyum. Yes, ke kanan. 1, 2, 3. Baik teman-teman media, nanti akan ada sesi foto dan pastinya ada doorstop juga. Oke. Yang pasti ini adalah film yang so far paling bermakna gitu. Bukan karena iya makna tok ya, tapi ini film yang mudah-mudahan akan jadi karya yang ada lebih maknanya. Oke. Kenapa kita berani memberikan kepercayaan kepada mereka? Yang jelas di Kamensi Pictures setiap kami membuat film, kami memang selalu melibatkan talenta-talenta baru. Baik itu yang bekerja di belakang layar maupun yang di depan layar. Kalau untuk mencari pemain seperti biasa kami melakukan proses casting. Untuk film Pengepungan di Bukit Duri ini proses castingnya cukup panjang, cukup lama. Karena bisa dibilang film ini mungkin film pertama dari Kamensi Pictures dan juga dari Bang Joko yang melibatkan banyak pemain remaja. Kita memang melakukan casting yang panjang dibantu sama casting directornya dan akhirnya terkumpullah teman-teman semua ini. Kenapa mereka yang kita pilih? Karena memang menurut kami mereka adalah yang terbaik, yang paling cocok untuk mendeliver karakter-karakter yang ada di ceritanya. Dan tanggal 17 April nanti pada saat filmnya tayang, teman-teman sudah menonton dan melihat betapa luar biasa performance dari mereka. Saya yakin teman-teman akan setuju dengan pilihan kami. Gimana ya? Sebenarnya itu yang paling, mungkin ini yang menjawab lebih tepat Bang Joko kali ya, karena dia adalah otak dari semua ini. Tapi mungkin teman-teman sebagian sudah dengar kalau skrip dari film ini sudah ditulis sejak lama sekali. Kalau nggak salah saya sendiri baru udah mulai baca skrip ini dari tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai akhirnya kita produksi di tahun 2024. Sudah melewati berbagai macam proses karena juga pastinya karena isu-isu yang kita angkat adalah isu-isu yang relevan, jadinya pastinya akan ada adjustment dalam hal skenario-nya mengikuti perkembangan zaman. Ya, terima kasih. Saya percaya bahwa seorang filmmaker adalah seorang yang punya privilege yang sangat besar karena ketika dia bekerja, hasil kerjanya itu punya impact yang besar dan punya potensi yang besar untuk berbuat sesuatu untuk kita gitu, di mana kita berada, baik itu di kota kita, di provinsi kita, atau di negara kita, atau di dunia kita. Dan saya percaya kalau kita membuat film berdasarkan kegelisahan kita sebagai orang yang tinggal di negeri kita, Indonesia, paling enggak nanti hasilnya akan jadi sesuatu yang bisa jadi pemicu awareness atau diskusi bahwa something wrong. Dan yang paling besar aku rasa yang kita alami sekarang di Indonesia adalah ketidakadanya keteladanan dari siapapun yang ada di atas yang seharusnya jadi teladan, baik itu pemimpin, kemudian kegelisahan saya tentang satu sosok yang seharusnya jadi teladan ya, jadi teladan, jadi pengasuh kita, yaitu guru, karena paling banyak kita di sekolah ketimbang di rumah. Tapi apresiasi terhadap profesi guru sangat rendah di Indonesia. Jadi tadinya yang saya berharap tahun 2007 skrip ini saya bikin, terus saya berharap kayaknya isu ini nggak bakal ada lagi di Indonesia gitu. Ternyata enggak, tetap ada gitu. Bahkan tahun 2015 saya kira akan everything is going to be okay, kita akan lebih baik sebagai bangsa. Enggak, ternyata anggaran buat guru dipotong sekian lebih dari 50 triliun gitu. Jadi kayak ternyata masalah-masalah ini tetap ada ya, sehingga akhirnya film ini kita filmkan. Dan tentunya kita nggak mau film ini jadi isu, kita nggak mau film ini orang nonton berat banget. Tentunya kita rangkai sedemikian rupa menjadi satu cerita yang enak untuk diikuti, sangat apik dalam penceritaan. Kita mengikuti beberapa karakter, jadi tidak menggurui sifatnya, tidak juga untuk memberikan jawaban karena kita nggak tahu jawabannya apa, tapi kita hanya menggulirkan sebuah pemicu untuk apa yang akan ada dalam cerita ini akan jadi bahan diskusi, bahan perenungan kita. Luar biasa, berarti bisa saya rangkum bahwa ini adalah film paling horor Joko Anwar karena realita, karena berdasarkan cerita asli.
bukan cerita asli tapi kasus asli gitu. Bicara tentang guru, ada satu sosok yaitu Edwin. Edwin ini adalah sosok guru yang seperti yang Abang bilang tadi, yang memang dalam hidupnya, selain di luar profesinya, di dalam hidupnya aja dia juga udah berjuang. Dia harus berjuang untuk melakukan yang terbaik walaupun dihalangi oleh sistem yang sulit gitu. Jadi nggak cuma di bidang profesinya aja, tapi di dalam hidupnya gitu. Dan yang Abang bilang tadi, kita memang ingin mensorot kalau misalnya profesi guru sama sekali kadang tidak mendapatkan fasilitas yang layak ya. Masih banyak sekali guru-guru yang harus berjuang di sekolah-sekolah yang fasilitasnya minim gitu. Jadi Edwin ini salah satu istilahnya apa ya, representasi dari guru-guru Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang Morgan mempersiapkan karakternya untuk berada di posisi tersebut yang sebetulnya jauh sekali dengan Morgan aslinya gitu. Jujur ini bisa dibilang salah satu peran paling berat yang pernah saya kerjakan sepanjang saya berkarir di dunia perfilman. Waktu baca skrip aja, waktu casting sama Abang aja, waktu diceritain sama Abang aja sebelum casting aja udah sedih banget gitu. Tentang karakterisasinya Edwin, tentang cerita yang memang pengen kita olah, dan akhirnya casting, baca skrip aja udah kayak, waduh ini berat banget. Tapi Abang dan seluruh tim Kamensi Pictures tuh sangat meng-create satu tempat space buat kita sebagai aktor, saya sendiri pribadi, untuk istilahnya menjalankan atau berkarya sehingga tidak ada pressure sih. Sebenarnya tidak ada pressure. Jadi tadi saya baru ngobrol sama Leni tadi, benar-benar walaupun peran terberat yang pernah saya ambil, tapi waktu syuting tuh benar-benar seamless aja. Benar-benar seamless, benar-benar environment working space-nya tuh benar-benar enak. Jadi bisa kasih kami ruang untuk eksplorasi, dan itu benar-benar Abang kasih kepada kami sih, Abang dan tim. Benar-benar kita bisa eksplor, kita bisa kasih yang terbaik untuk karakternya seperti yang saya lakukan terhadap karakter Edwin itu. Okay. Untuk layer-layernya pasti ada ya, karena seperti yang kalian tahu, biasanya kalau Abang syuting di produksi lain dan akhirnya saya ngalamin sendiri. Kalau Abang tuh suka kasih kita karakter sheet tentang background, jadi Abang tuh benar-benar make our job tuh easier. Jadi kita benar-benar udah langsung ngolah aja karena udah dapat bahan, dan juga kita istilahnya ini kan kerja kolaborasi ya. Jadi Abang benar-benar tidak mendikte kami, tidak mendikte saya terhadap karakter Edwin, tapi selama proses saya workshop, hal baru yang saya temui, hal baru yang saya temukan untuk karakter Edwin, saya bisa diskusiin sama Abang gitu. Jadi benar-benar ini hasil dari kolaborasi saya dan Abang terhadap layer-layernya Edwin sebagai guru dan sebagai adik. Dan juga ini secara fisik juga saya workshop fighting juga gitu. Jadi benar-benar intens tapi menyenangkan. Oke, berarti beruntung sekali teman-teman yang ada di sini yang baru pertama kali terjun ke dunia perfilman, beruntung sekali langsung mendapatkan Joko Anwar. Betul. Oke. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kuncinya pastinya ada di sistem pendidikan dan lingkungan sosial ya. Jadi di situ yang sangat mempengaruhi, dan kita juga sebenarnya mungkin harusnya memberikan ruang yang aman untuk para remaja gitu, untuk mengekspresikan, apalagi mereka kan di usia-usia yang sangat krusial. Jadi kita harus menciptakan ruangan yang aman untuk mereka berekspresi tanpa harus sampai ke kekerasan gitu. Dan pastinya kan di sekolah itu juga kan bukan cuma soal pendidikan, tapi juga tentang pengembangan karakter. Dan makanya di situ menurut saya, apalagi di sini berperan sebagai guru, dan kebetulan saya juga dari keluarga guru karena bapak saya kebetulan dosen juga di satu universitas, tahu sekali struggle-nya seperti apa, kurang perhatiannya seperti apa. Jadi sebenarnya sistem yang kuat untuk guru itu juga sangat penting gitu, bukan hanya fasilitas tapi juga mungkin yang mendapatkan perhatian lah ya, yang lebih layak, itu juga penting untuk guru menurut saya. Karena ayah, kakek saya juga guru gitu, jadi itu udah sesuatu yang familiar di saya, dan itu udah akhirnya pastinya kalau untuk diskusi karakter itu udah lebih seringnya untuk diskusi dengan Abang langsung sih. Aku ditodong dengan pertanyaan yang sangat fundamental sekarang ya. Jeffrey ini adalah
agent of society, mungkin kita mulai dari situ dulu ya. Sebagai manusia yang dalam usia remajanya ini sering dibilang mencari jati diri. Tapi kan kita jarang mendefinisikan manusia itu mencari jati diri seperti apa. Apakah dia menjadi orang yang bisa memenuhi ekspektasi sosial atau dia menjadi satu orang yang unggul? Dan ini kan pertanyaan moral yang sangat penting gitu loh. Di situ tadi di trailer kita lihat Jeffrey ini adalah orang yang sangat tadi dengan katanya brengsek. Ketika kita bilang orang itu brengsek berarti ada deviation dari moralitas sosial yang ada di-expect oleh orang-orang. Bahwa baik adalah seperti A, buruk adalah seperti B. Dan kebetulan saja Jeffrey terlihat buruk. Pertanyaannya adalah ketika society-nya udah hancur seperti tadi di deskripsi yang kita lihat di trailer itu, sebenarnya dilema moralitas kita tuh udah berubah, udah shifting. Ini saya mungkin mau kutip ya, bahwa setiap zaman tuh selalu ada yang namanya revolusi moral atau moral revolution. Satu orang yang pernah berdiskusi ini adalah Friedrich Nietzsche. Dia dulu bilang zaman dulu kala moralitas itu yang baik atau yang unggul adalah ketika kita berkuasa atau kita kuat atau kita hebat. Bukan hanya baik itu berbagi. Cuman adanya slave revolt atau moral revolusi moral, terjadilah kebaikan adalah kita berbagi-bagi, kita berbuat baik terhadap orang, belas kasih dan lain-lain. Nah, Jeffrey ini tiba-tiba menjadi orang yang ingin unggul, ingin kuat, ingin berkuasa. Sehingga dia didim atau dia dikutuk sebagai orang yang terlihat jahat. Tapi selama kita reading, satu hal yang kita bicarakan dengan Abang Joko itu adalah yang namanya ketika society udah run amok. Ya Bang, run amok itu adalah bahasa Inggris. Dan Abang beritahu kita fun fact bahwa amok itu adalah kata serapan Inggris dari bahasa Malay atau Indonesia yang itu mengamuk. Atau kita sekarang taunya gelap mata, mengamuk itu. Run amok itu kan udah crazy. Nah pertanyaannya, ketika society udah run amok, udah mengamuk atau sudah menggila, maka moralitas tersebut tuh udah lumayan meleleh. Yang tadinya yang baik adalah seperti ini, yang buruk adalah seperti ini, orang yang dihidupkan oleh moralitas dan tidak punya oleh society dan tidak punya pilihan untuk memilih moralitas tersendiri karena dia hidup di society yang sudah rusak, yang sudah hancur, maka anak tersebut akan mendewaskan diri sebagai yang dia lihat. Dan ketika moralitasnya hancur, maka dia sebagai individu pun as an agent of society akan juga hancur. Mungkin kebrengsekan Jeffrey ini adalah personifikasi dari kebrengsekan nationwide gitu. Mungkin gitu kan. Oke. Tahan, sabar. Di dunia fiksinya itu. Iya. Di dunia fiksi. Apakah di dunia nyata Anda dosennya? Well, that's a delicate question. Mungkin untuk approach itu, Please answer it in a delicate way. Iya, I will. No, mungkin kalau misalnya kita lihat apakah ini result dari society, mungkin gitu ya pertanyaannya. Kita harus melihat bahwa kita harus refleksi, ini adalah bahan refleksi. Apakah kita ini sebenarnya hidup itu bebas apa enggak? Maksudnya bukan dalam konteks metafisika yang kita ini punya free will atau kita dikutuk semuanya dengan takdir, tapi lebih kita tuh sebenarnya ada kebebasan tidak dalam sebagai individu di sosial gitu, atau kita hanya harus menghamba menjadi budak moralitas sosial gitu. Nah, di sini masalahnya ada dua. Kalau pertama kita ini adalah orang yang unggul, kita bisa memilih apapun yang kita lakukan, maka pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan A, B, dan C? Biasanya kita percaya bahwa A, B, dan C itu ada resultnya, ada tujuannya, atau ada juga pembelajaran kita dari masa lalu kita, dibesarkan orang tua seperti itu, atau kita belajar di sekolah seperti itu, atau teman-teman kita seperti itu, maka kita memilih untuk melakukan itu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita hanya diperbudak atau dipenjara oleh moralitas sosial, di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Yang kita hanya bisa lakukan adalah mengikuti struktur sosial ya. Kita kalau misalnya ngomongin teknis ini kayak Felix Guattari dan segala macam anti-Oedipus itu ada literasinya mungkin. Kalau itu yang terjadi, maka yang salah pun langsung sosial kan. Bahwa kita hanya bisa menganut dan kita hanya bisa mengikuti apa maunya sosial, dan ketika kita gagal melakukan itu, kita menjadi orang-orang yang dibuang atau orang-orang jahat. Nah, Jeffrey ini di dua kemungkinan tersebut sepertinya menjadi victim dari society yang sudah rusak. Andil besar dari kerusakan Jeffrey, karakter tersebut atau orang-orang jahat yang kita pikir itu, ada kemungkinan juga bahwa itu besarnya itu yang mengambil andil adalah society-nya. Mungkin dia dulu disakiti, mungkin orang-orang itu moralitasnya seperti itu, sehingga dia ingin mencoba unggul dari orang-orang lain.
Dan ketika kita mencoba unggul dari society yang udah mulai rusak, kita menjadi orang yang sangat jahat. Jadi sebenarnya untuk menyalahkan society pun juga agak susah gitu loh. Tapi untuk tidak menyalahkan society itu hampir tidak mungkin. Mungkin itu adalah jawaban yang lebih diplomatis kali. Tepuk tangan teman-teman. Maaf lama ya, takutnya tidak apa-apa. salah ngomong. Akan menjadi doorstop yang lumayan panjang untuk teman-teman. Teman-teman semua, yang aku rasain dari karakter Kristo ini kayaknya salah satu karakter yang paling kompleks deh yang pernah aku peranin gitu ya. Karena kalau mungkin biasanya aku dapat karakter tuh anak remaja yang mungkin moralnya itu lebih terang, terus kalau ada konflik-konflik tuh biasanya lebih personal. Tapi yang aku rasain di Kristo ini, dia tuh ada di lingkungan yang sangat brutal. Dia tuh harus buat keputusan-keputusan sulit setiap harinya, cuma untuk bertahan hidup. Nah, jadi memang berat, menurut aku berat banget ada di posisi Kristo ini. Dan Kristo juga banyak bermain di ruang yang abu-abu. Jadi tuh maksudnya tuh dia nggak dibilang bener-bener baik, enggak, tapi dibilang bener-bener jahat juga enggak gitu. Jadi ada di tengah-tengahnya itu. Makanya itu yang membuat aku tertantang banget buat mencoba berperan menjadi Kristo ini. Dan tapi sejauh ini prosesnya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Oke, kita lanjut ke Fatih Undro. Silakan. Oke, santai Bu. Saya grogi belum hafal jawabannya. Silakan. Jadi ini ada di line 2. Oke, pertanyaannya simpel di sini. Jangan yang susah kayak Omar ya? Enggak, itu emang khusus Omar doang tadi. Buat saya aja susah tadi. Adegan tertentu mungkin bisa dijelaskan kepada kita gitu. Dari trailer kita tidak bisa melihat segitu dalam. Cuman adakah adegan tertentu yang menurut Anda gitu paling berat atau emosional? Karena di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali karakter-karakter yang perannya sangat dalam gitu. Silakan. Makasih Mas, terima kasih teman-teman media semua sudah hadir hari ini. Menjawab pertanyaannya, Rangga itu di film nanti akan ada di titik terendah dalam hidupnya, di mana dia udah kehilangan semuanya gitu. Pada saat proses itu banyak diskusi sama Om Joko, itu gimana sih? Bang Joko, gimana dia menghadapi perasaan yang besar sekali gitu pada saat itu. Terus dari diskusi-diskusi tersebut kayak munculin banyak ide-ide, gitu gak sih? Bener gak? Saya kosong. Oke. Iya, jadi gara-gara dari adegannya diskusi dengan Bang Joko. Oke. Apakah happy terlibat? Happy. Oke, luar biasa teman-teman. Oke. Pokoknya nanti ada adegan yang saya takut kayak Spoiler. banyak banget ngomong tapi kayak ketahan sendiri gitu. Oke, biarkan itu ketahan, biarkan rasa penasaran itu ditawan oleh teman-teman media ya. Oke, silakan. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman media yang udah datang. Banyak sih sebenarnya yang baru di produksi ini. Aku baru pernah kayak belajar bela diri, ada coachnya, terus juga ada intimacy coordinatornya juga. Itu pengalaman yang baru dan sangat membuat aku jadi safe, karena yang sebelum-sebelumnya kalau dengar intimacy coordinator itu cuman mungkin adanya pas lagi yang sexual scene, tapi nggak pernah kepikiran kalau rape scene itu bisa terjadi, ada intimacy coachnya juga. Dan ini ngebuat aku jadi lebih terbuka, lebih gampang buat eksekusi si scene tersebut. Oke, Bang Joko, if I may, boleh dijelaskan kembali untuk teman-teman media peran seorang intimacy coordinator dan fungsinya sedalam apa, silakan. Oke, jadi teman-teman, intimacy coordinator itu adalah bagian dari kru sebuah produksi yang bertugas untuk memastikan bahwa para pemain film dalam adegan-adegan yang melibatkan intimacy, yang termasuk intimacy tentunya bisa hubungan fisikal antara karakter, sifatnya fisikal, bisa fisikal yang love, bisa yang kekerasan,
dan tugas mereka adalah memastikan supaya para pemerannya merasa aman, merasa nyaman, dan hasilnya juga tidak keluar dari batas-batas yang kita inginkan. Jadi tugas mereka sangat penting sekali untuk memastikan tidak ada yang merasa tidak nyaman. Bahkan intimacy coordinator ini juga berperan bukan saja ketika syuting, tapi jauh sebelum syuting, ketika persiapan sudah ada workshopnya. Misalnya, jika ada 2 orang pemain film yang terlibat dalam adegan hubungan suami istri misalnya. Nah, nanti akan dibikin pertama batasan-batasan dari setiap pemain, mereka nyamannya seperti apa, bagian mana yang bisa ditunjukkan, mana yang tidak bisa ditunjukkan, bagian mana yang bisa disentuh. Contohnya mereka bahkan disuruh menggambar kayak ada bentuk manusia, ada tangan, ada kaki, dan mereka disuruh menunjukkan bagian mana yang mereka tidak mau dipegang. Bukan saja karena itu mungkin bagian yang intimate, tapi mungkin tangan terasa geli kalau dipegang, itu juga mereka bisa kasih tanda supaya tidak dipegang, supaya tidak merasa tidak nyaman. Jadi intimacy coordinator adalah bagian dari kru yang memastikan para pemain merasa nyaman, aman, dan hasilnya juga tidak melewati batas untuk adegan-adegan yang melibatkan intimasi. Baik, terima kasih banyak dan semoga hal tersebut di-apply untuk seluruh perfilman di Indonesia. Oke, last but not least, di sini ada sebuah karakter yang juga bukan karakter, ada seorang sosok yaitu Milo Taslim. Hai Milo. Halo. Wajah baru di dunia perfilman, betul? Tepuk tangan teman-teman, ini adalah film pertama dari Milo. Milo, tell us about it. How did it go? Dan juga rasanya akhirnya ada di sebuah karya untuk pertama kali. Terima kasih teman-teman media udah datang ke sini untuk press conference. Jujur saya sangat senang sekali karena udah terlibat pada film ini, karena ini pengalaman pertama kali saya untuk di film. Dan dari dulu tuh saya sering sekali untuk nonton film dan pengen banget untuk bermain film gitu. Jadi tantangan saya itu besar sekali, kayak mendalami peran, terus juga kayak di depan kamera itu harus gimana. Jadi belajar gitu. Oke, berarti pertanyaannya adalah apakah ada sosok mungkin sosok di keluarga yang ada di dunia perfilman juga? Ada. Siapa tuh? Joe Taslim, paman saya. Oh, sama papa saya, Peter Taslim. Oke, tepuk tangan teman-teman. Luar biasa, berarti ini adalah it goes in the blood ya, it runs in the blood. So welcome to the industry. I hope you have a good run. Dan congratulations untuk film pertamanya langsung bersama Joko Anwar. Thank you. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke media, ada satu bintang tamu juga, betul apa? Yes. Ada satu istimewa sekali. Istimewa sekali. Kita manggilnya Om dan berperan begitu besar untuk film ini. Please welcome Om Kinan Nasution. Silakan Om Kinan. Om Kinan ini karyanya ada di film tadi, yaitu Nuansa Bening. Silakan Om. Angkatan gua nih. Om Kinan, apa kabar? Baik, boleh silakan dipegang mikrofonnya Om. Dari sekian banyak kolaborasi saya mengikuti karya-karya Om dari zaman dulu, mungkin bisa dibilang dari Indonesia, Amerika, kolaborasi dengan Benyamin S, Guru. Ini adalah kolaborasi yang berbeda. Kolaborasi ada di dalam film dan di 2025. Rasanya bagaimana Om? Saya pertama kali memang saya merasa bersyukur ya, terutama pada Bang Joko ya. Saya kadang-kadang ini lagu udah hampir 50 tahun kali ada, kok ternyata masih bisa diapresiasi juga di sini, orang bisa ngerti gitu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya lagu ini saya buat bersama teman saya, kayak pemain liriknya, jadi kita kolaborasi lirik, dan dia memang ada sosoknya sebenarnya Bang Joko nih. Ya, zaman dulu kan kita bikin lagu kan, ya kalau sekarang ini ya ceweknya siapa ya? Ada dulu emang ada gitu, tapi sekarang udah bukan dia, tapi dia juga salah, bukan istri saya. Jadi emang ada dulu emang jadi ini kan, buat jadi kita gitu.
Nah, jadi inspirasi. Inspirasi. Ya, Allah saya terima kasih lah. Mas Joko dan semua yang kasih lihat. Saya lihat ini trailer jadi kayak begitu. Seru. Oke, Om Kinan, film ini membawa pesan tentang refleksi sejarah dan pentingnya memahami masa lalu. Apakah menurut Om Kinan lagu-lagu seperti Nuansa Bening juga memiliki kekuatan untuk membawa orang bernostalgia dan merenungkan perjalanan hidup mereka? Saya selama membuat lagu ini, semua ada maknanya semua. Kita kan sama teman saya namanya seorang dokter, Rudi Bakarti namanya. Jadi kita selalu berkolaborasi tentang lirik sebenarnya. Gitu. Jadi lagu-lagu yang kita bikin ini selalu ada double meaning. Kadang-kadang saya kalau saya ceritain Nuansa Bening itu artinya apa? Ya, apa? Nuansa itu. Saya juga mau nanya itu artinya apa Om? Judulnya. Kalau nuansa kan sekarang ini secara apa namanya? Nuans, perbedaan kecil gitu Ya kan? kan ya. Padahal sebenarnya yang saya tangkap dulu waktu ngobrol sama teman saya itu nuans itu merupakan bayangan kan? Iya. Tapi bayangannya bening kan bagaimana? Oh. Bayangan mesti ada bayangan, tapi di bening gitu. Ya. Nggak ada bayangannya dong berarti. Bening. Ya, tapi ya lagu. Tapi di balik itu memang ada sesuatu yang sebenarnya banyak maknanya tergantung kepada kita mengartikannya sebenarnya itu. Hampir semua lagu saya itu kayak gitu. Kalau saya ada kolaborasi, kita zaman dulu itu udah bikin lagu yang hei kau muda, adalah kita jangan korupsi zaman dulu tahun 77 tuh, ya kan? Sampai sekarang masih begitu. Sampai sekarang masih begitu. Jadi yang dengar siapa? Oke. Jadi nggak ada yang berubah dong, berarti bukan nostalgia masih terjadi. Di dalam album itu pas Joko ya, di album itu kan beberapa lagu ya. Ada lagu selain itu kan ada lagu yang Katulistiwa, itu ada Cangkrawala Senja. Itu sebenarnya lagu kayak lagu Nuansa Bening itu yang main tuh Adi MS tuh. Wow. Oh. Pertama kali dia main rekaman itu ya lagu itu. Nah mungkin saya akan bulan Mei ini mungkin ada kolaborasi sama Rich Brian. Wow. Luar biasa. Kekerasan dalam sekolah. Apa pendapatnya dan apa yang dipelajari dari film ini? Silakan. Oke, Dewa mau jawab ya. Terima kasih Kak, terima kasih juga teman-teman media semuanya. Tadi apa Dewa? Kamu dulu jawab. Kekerasan dalam remaja ya Kak? Betul, kekerasan dalam remaja. What do you guys learn? Apa yang dipelajari dari film ini? Yang pasti jangan dilakukan pertama. Soalnya di sini kayaknya banyak banget adegan yang udah jelas jangan dicontoh. Tapi kita juga belajarnya tentunya dengan super conscious that ini nggak akan terjadi. Semoga hopefully pastinya kita nggak mau terjadi di lingkungan kita. Kalau secara latihan kita pasti safe banget. Kita make sure that everyone safe dan semuanya juga kayak nyaman dengan semuanya. Tapi kalau kekerasan remaja sendiri, Dewa mau jelasin lebih lanjut? Silakan Dewa, kita sambung. Wah ini menarik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini menarik pokoknya. Saya senang sih berada di produksi ini. Pastinya saya juga bangga di sini. Saya merasa earn it. Sorry. Ya apapun itu saya bangga, dan kita semua harusnya bangga. Karena kalau dipikir-pikir, saya itu gak cuma belajar pertarungan fisik, tapi menurut saya pertarungan batin karakter masing-masing itu berat nih. Pokoknya kalau menurut saya, moga-moga kalian bisa menikmati dan juga memahami lebih dalam kenapa kita jadi brengsek lah. Saya biar baik-baik aja, kita nggak brengsek, kita nggak tahu marah, cuma kalau marah panjangan, saya singkat aja. Kalau kalian nonton, kalian paham, oh brengseknya ada alasan. Yang penting jangan ada alasan. Gitu. Satu anekdot ya, jadi seperti teman-teman lihat
walaupun cuma sekilas di trailer ini adalah koleksi dari the brightest young actors di Indonesia gitu. Mereka dengan karakter mereka masing-masing, kebanyakan introvert, tapi di film ini harus jadi extrovert, jadi itu tantangan udah sangat besar banget. Aku ingat ketika syuting satu adegan, kemudian aku bilang cut, kemudian aku melihat Dewa duduk di satu bangku, dia tunduk, terus aku datengin, aku tanya, Dewa, you okay? Iya bang, I'm okay. Gitu. Di sini dia kayak gitu kan, tapi he's very delicate, dia sangat sensitif banget orangnya. Dia bertanya, bang, apakah kekerasan di dunia ini seperti ini ya, sebegini menyesakkannya ya gitu. Enggak persis seperti itu, tapi itulah intinya. Aku bilang, what do you think? Terus dia bilang, sepertinya iya sih. Dan kita bikin ini supaya orang aware kan bang? Yes, supaya orang aware. Jadi itu untuk nambahin Dewa yang terlihat sangat chill, tapi sebenarnya Saya chill guys. tapi di balik itu semua ada sesuatu yang sangat dalam. Chill deep namanya, chill deep. Oke, boleh dioper pertanyaannya ke sebelahnya, Dewa? Ya. Silakan. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Kekerasan di antara remaja. Kedekatan remaja dengan kekerasan. Iya. Kedekatan remaja dengan kekerasan. Keras. Ini kayak kompilasi orang mabok ya. Kayak tongkrongan. Dari pengalamanku main di film ini, jadi baca cerita terus mainin peran tuh jadi kayak trauma gitu loh, jadi kepikiran gitu loh. Ini kalau beneran parah sih. Ya itu sih. Adakah particular moment yang diingat ketika memerankan kekerasan? Oh ada. Tapi nanti jatuhnya spill sih. Oke, berarti kita tahan. Spoiler. Oke, kita tahan. Sekarang kan spill dikit dong. Nanti ke spill gitu ya. Oke. Boleh dioper lagi ke sebelahnya. Silakan. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Aduh, sorry, pertanyaannya apa? Kekerasan dan remaja. Setelah memerankan karakter di film ini, apa yang dipelajari? Apa yang dirasakan? Ya sebenarnya topiknya udah dibahas sama banyak sih. Maksudnya kita harus aware karena kekerasan itu sebenarnya nggak dari kita udah beranjak dewasa, tapi kekerasan itu sudah menyentuh ke usia yang sangat muda gitu. Dari SD, TK, SMP, SMA itu sebenarnya sudah terjadilah bullying di sekolah segala macam. Jadi semoga dengan film ini kita jadi semakin aware sih. Udah itu. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat bijak. Oke, kita sekarang ke Sandi. Sandi, mau saya ulang pertanyaannya atau aman? Aman. Oke, silakan. Dari yang saya udah main berperan di film ini, kekerasan ternyata berperan sangat bisa merusak dan menghancurkan bangsa juga ya. Jadi mungkin kata kekerasan bisa diganti dengan keras dalam hal belajarnya atau semangatnya atau sesuatu hal yang bisa membangun imajinasi atau apapun itu. Jadi dengan adanya film ini menjelaskan tentang kekerasan, semoga bisa mempelajari dengan baik bahwa kekerasan itu tidak baik untuk negara ini. Oke, bagus sekali. Terakhir silakan. Kekerasan dan remaja, apa yang dipelajari dari film ini? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keawarean kita terhadap bangsa kita, karena kekerasan itu bukan cuman ada di luar sana,
tetapi juga ada di anak-anak yang masih kecil seperti anak-anak SD dan lainnya. Gitulah. Oke, baik teman-teman. Dia bingung ya. Bagaimana perasaan? Oke, pertanyaannya saya ubah aja sedikit teman-teman. Tadi kalau udah dicatat di-delete dikit ya. Bagaimana perasaannya setelah main Gundala main di film ini? Mungkin itu lebih mudah, silakan. Udah lama ya itu. Iya, bagaimana perasaannya? Ya sangat apa ya, sesuai sama diri sendiri aja, karena dulu tuh emang pernah jadi salah satu yang kena bully. Jadi mungkin semoga aja dengan film ini bisa jadi patokan dan awareness buat orang-orang agar tidak jadi kejadian seperti saya dulu. Fotografi mungkin kita mau jujur banget gitu ya, sampai akhirnya kita mau ngilangin kegenitan yang saya sadar bahwa para pemain-pemain yang ada di depan ini sangat luar biasa, sehingga dari teknis kami berusaha untuk memberi kebebasan mereka memerankan perannya masing-masing supaya benar ini ceritanya nyampe dan apa ya, dan mungkin bisa dinikmati bareng-bareng kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Silakan. Pak Ical, tolong dijelasin, ada beberapa adegan yang sama sekali kita tidak ada blockingnya untuk para pemain, jadi mereka hanya berperan beradegan sesuai dengan insting dan karakter mereka masing-masing dan kamera. Oke, memang itu dari Pak Joko mempunyai treatment bahwa kalau bisa, karena ini momen kejujuran, on set pun kita berasa bahwa mereka udah ada di dalam dunia yang sedang mereka jalani gitu. Bahkan blocking juga dikasih kebebasan, ada satu ruang yang memang dan cukup banyak adegannya. Jadi kebetulan saya juga membawa second kamera saya ke sini, yaitu Joko Anwar. Jadi kami berdua tanpa begitu sedikit ini kita akan lihat sekali, tidak ada rencana, tidak kita biarkan saja semua pemain ini memberi ekspresinya terhadap karakternya, dan kita udah adu punggung terus, tabrakan apa segala macam, tapi happy banget hasilnya sih. Menurut saya ini experience yang mungkin juga jadi jadi satu pelajaran, tapi satu cara berekspresi yang lain gitu kalau dari sinematografi gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Joko Anwar untuk ngobrol. Silakan Mas. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya tentunya sangat bersyukur kembali dipercaya untuk bisa menggarap musik bersama tim saya untuk di film Pengampungan di Bukit Duri. Kalau soal musik mungkin lebih tunggu saja nanti karena banyak surprise-nya juga. Tapi highlight dari film Pengampungan Bukit Duri ini adalah Bang Joko Anwar kembali menghadirkan banyak band independen seperti zaman dulu di film Daddy Johnny yang musiknya kalian nanti akan dengar sendiri keren-keren banget gitu ya, dan termasuk musiknya Pak Om Kinan juga di situ akan masuk juga. Jadi justru salah satu highlight di film ini adalah keberagaman musik-musik dari band-band independen yang selama ini mungkin film-film Bang Joko musiknya agak lebih cenderung ke arah vintage atau mungkin ke arah retro. Kali ini yang liar, lebih variatif dan lebih exciting buat semuanya. Ya, dan salah satu dari artisnya, senimannya adalah Tony Merle dan Bibi. Berdiri dong. Yang isi lagu-lagu dalam film ini yang bisa didengarkan. Itu sih yang jadi highlightnya adalah justru band-bandnya di film ini. Luar biasa, berarti memberikan kesempatan untuk teman-teman independen ya. Iya.